Ini para siswa kelas 11-5 sedang melakukan asesmen awal non kognitif dan di sini ada proses namanya kesepakatan kelas. Ini di SMA Negeri 2 Natar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman, kemudian kita juga masih diberikan umur yang panjang sehingga kita masih berada di tempat ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa tercurah kepada suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir di tempat ini sehingga nantinya mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran seperti itu ya, karena di sini semuanya kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Izin, dalam hal ini diwakili oleh Pak Agus Widodo sebagai Waka Kurikulum. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Titin selaku Waka Kesiswaan, Waka Sarana dan Prasarana. Kemudian kepada Pak Caca sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan rekan-rekan guru, Ibu Rika, Pak Agusman, kemudian ada Pak Omar dan ada Pak Awan sebagai fotografer yang sangat canggih. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa membantu saya juga seperti itu ya. Oke, kemudian di sini saya akan menyampaikan untuk kegiatannya. Jadi kegiatan pada hari ini secara umum adalah yaitu kegiatan pendampingan individu, di mana pendampingan individu itu nanti terbagi dalam beberapa termin. Jadi nanti didampingi saya oleh Pak Caca sebagai pengajar praktik seperti itu. Untuk teknis nantinya akan saya presentasikan karena hari ini membahas tentang visi dan prakarsa perubahan yang nantinya insya Allah mudah-mudahan bisa berdampak di sekolah kita ini seperti itu. Kemudian untuk susunan acaranya pada hari ini yaitu kita pembukaan, kemudian nanti ada sambutan dari Pak Caca, kemudian sambutan dari Kepala Sekolah, kemudian kegiatan intinya nanti saya akan mempresentasikan, dan yang terakhir nanti bisa tanya jawab, sharing, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi untuk membuka kegiatan pada siang hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya sambutan dari Pak Caca sebagai pengajar praktik guru penggerak. Nah, terima kasih Pak Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya sampai di SMA 2 Natar dalam kondisi yang sehat, bertemu Bapak Ibu untuk menyambung tali silaturahmi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang dalam siang ini diwakili oleh Waka Kurikulum Pak Agus. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA N2 Natar yang sedang berbahagia, Pak Wahid Priyono selaku calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah
puji syukur kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan kita untuk bisa bertemu di ruangan yang nyaman, bersih dan indah ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya. Bapak Ibu Guru, perkenalkan, nama saya Caca Apriya Pratama. Saya ditugaskan dari PGP Provinsi Lampung sebagai pengajar praktiknya Pak Wahid Priyono ya, dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Jadi kegiatan pada siang hari ini adalah rangkaian pendampingan individu 2 seperti yang disampaikan Pak Wahid tadi. Jadi di dalam pendampingan individu 2 ini ada kegiatan yang melibatkan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, yaitu diskusi visi prakarsa perubahan dari Pak Wahid Priyono. Dan juga nanti mungkin akan membuka sedikit visi SMA N2 Natar yang saya kira dari awal memang sudah didiskusikan di awal tahun pelajaran yang sudah matang. Jadi secara gambaran umumnya seperti itu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atau yang mewakili dan Bapak Ibu guru semua atas sambutannya. Saya juga memohon maafkan jika nanti presentasinya Pak Wahid masih banyak kekurangan, masih banyak perlu bimbingan. Saya mohon bimbingan untuk semuanya karena memang Pak Wahid adalah dampingan saya yang membersamai Pak Wahid dalam melakukan segala hal tentang program pendidikan guru penggerak. Mungkin itu saja dulu pengantar dari saya, mungkin nanti akan dibuka di diskusi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Wahid, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Pak Kepala Sekolah dan mewakili Pak Agus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Caca selaku pendamping pengajar praktik yang mendampingi Pak Wahid Priyono dalam hal ini. Yang saya hormati Ibu Titin Kepala Sekolah dan Sarana. Yang saya hormati Pak Wahid selaku calon guru penggerak yang kebetulan bertugas di SMA. Yang saya hormati bapak-bapak yang lain, mohon maaf tidak saya sebutkan yang ikut bersama kita dalam kegiatan diskusi pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam rahmat kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama izinkan saya mewakili ya, kepala sekolah Pak Wahid Priyono. Saya sendiri atas nama Agus Widodo selaku guru izinkan untuk mewakili beliau. Pada intinya kami institusi SMA Negeri 2 Natar itu sangat mendukung ya. Salah satu guru kami menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan dari ilmu yang digali dari waktu ke waktu, dijalan dari waktu ke waktu, bisa berpengaruh baik terhadap lembaga kami dan juga bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Kemudian kalau agenda hari ini adalah diskusi Pak ya, tentang membedah tentang visi dan misi sekolah ya dan seterusnya ya. Ya kami persilahkan dan kami mendukung karena visi dan misi sekolah itu sifatnya adalah dinamis ya, mungkin dari waktu ke waktu perlu penyegaran, penyesuaian dan sebagainya. Pada intinya kami sangat mendukung kegiatan tersebut. Dipersilahkan untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian mohon maaf Pak Caca selaku pengajar praktik. Seandainya ada kondisi-kondisi dan sambutan dari kawan-kawan di sini ya tidak
Itu saja, silahkan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus, Pak Caca dan yang sudah memberi sambutan. Selanjutnya langsung ya Pak Caca ya. Saya buka dulu ya. Silakan. Tadi saya buka tutup, sekarang buka lagi Pak Agus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izinkan Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya akan memoderatori dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum saya serahkan semuanya ke Pak Wahid untuk mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang perlu digarisbawahi pada kegiatan kita siang hari ini, kita tidak akan mengganti visi yang ada untuk sekolah. Yang jelas dengan adanya kegiatan, serangkaian kegiatan ini, nantinya Pak Wahid mempunyai catatan-catatan, poin-poin baik yang nanti akan jadi bahan pertimbangan ketika SMAN 2 Natar ini akan membedah visi. Tentunya ketika akan merubah visi untuk lebih ke arah penyegaran, itu kita harus memang menghadirkan semua stakeholder yang ada di SMAN 2 Natar gitu. Jadi siang ini kita tidak akan merubah, tapi akan melihat lagi kembali visi dan prakarsa dari Pak Wahid sendiri, dan yang kedua dari visi dari sekolahan. Mungkin itu pengantar dari diskusi kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya saya akan berikan waktu seluasnya untuk Pak Wahid untuk bisa mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah di pendampingan individu 2. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Santai saja Bapak Ibu, ini bukan kayak kita seminar apa proposal atau kompre ya. Kita harus bersabar saja. Ini silakan diminum, kuahnya dimakan maupun terima kasih. Oke ya, saya akan menyampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita ini. Ini benar kata Pak Caca tadi, bukan mengganti visi yang sudah ada, tapi ini sebagai bentuk aksi nyata kira-kira gitu loh, peran saya nantinya seperti apa kalau sudah misalnya misalnya menjadi pemimpin lah, menjadi pemimpin di sekolah. Oh gitu. Ya, misalnya ya Kelas intinya gitu loh. ya misalnya ya itu ya. Amin. Misalnya, jadi ini kita mencoba untuk Belajar. menjabarkan visi. Nah, ini saya akan menjabarkan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi ini adalah kegiatan rangkaian pendampingan individu yang kedua. Nah, ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Kontennya adalah yang pertama, pengantar visi dan prakarsa perubahan. Jadi harus tahu dulu apa visi dan prakarsa perubahan. Kemudian nanti ini mungkin dari Pak Agus ya Pak ya, nanti menyampaikan visi SMA Negeri 2 Natar. Di sini sudah ada. Kemudian visi prakarsa perubahan dari saya. Kemudian bagja perubahan sekolah, dan terakhir adalah kesimpulan. Nanti ada diskusi juga. Ini yang pertama, kita ketahui bahwa yang ini ya Bapak Ibu ya, visi merupakan representasi kita yang berkaitan dengan motivasi, pandangan, cita-cita, dan juga motivasi di masa depan. Kemudian untuk prakarsa perubahan merupakan cara untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar melalui pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi pembelajaran berpihak pada siswa itu tentu saja pembelajaran yang kita tujuannya menuntun siswa, seperti itu. Jadi kalau ada siswa yang mungkin malas belajar, ya harus kita tuntun supaya dia gimana caranya mau gitu. Atau misalnya dia malas membaca, ya seenggaknya kita kasih berapa kalimat untuk membaca, seperti itu. Tujuannya yang penting satu ilmu kita sampaikan, mudah-mudahan itu bagian dari kita beramal dan berpihak kepada siswa, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi saya sudah membagikan kepada Bapak Ibu tentang panduan ya untuk membuat visi sekolah. Nah di sini ada seperti pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi itu adalah
semacam harapan ya, kita pengen siswanya seperti apa. Boleh silakan dibantu ditulis ya Bapak Ibu ya, untuk murid-murid yang kita impikan itu seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa, seperti itu ya. Kalau kata Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari dari beberapa modul, bahwa sebenarnya siswa kita itu adalah apa ya, sosok yang memang dia punya kodrat. Jadi dia masing-masing sudah punya kodrat. Jadi ada punya kodrat alam, dia juga ada punya kodrat zaman, seperti itu. Jadi kita itu hanya cuma menebalkan saja Bapak Ibu. Jadi misalnya memotivasi, atau yang misalnya mereka mempunyai bakat pramuka atau baris berbaris, oh kita arahkan mereka untuk ikut ke ekskul baris berbaris ya, pramuka atau itu. Nah, itu namanya kita menebalkan garis kodrat mereka, seperti itu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Yang kita utamakan di sekolah ini apa? Misal untuk siswa, kita harapkan untuk guru apa gitu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Dia punya kesadaran apa murid kita gitu, terhadap sekolah. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Misalnya kita yakin ingin melakukan perubahan gitu. Misalnya perubahan dalam hal apa? Seperti itu ya. Bisa dituliskan saja Bapak Ibu. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Seperti itu. Silakan ditulis apapun itu. Nanti bisa kita ini Pak ya. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Lalu visi yang Bapak dan Ibu guru inginkan adalah seperti apa? Visi sekolah yang Bapak Ibu inginkan seperti apa? Oh, sekolah bukan diri kita sendiri. Ya, secara umum untuk sekolah. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nunggu selesai semua atau langsung di kelas 1? Langsung dulu ya, sambil mendengarkan. Iya. Nah ini yang nyampein Pak Agus siapa ya? Silakan Pak. Bisa Pak. Baiklah, Ya. berikutnya mungkin sesi berikutnya adalah menyampaikan visi SMA Negeri 2 Natar ya oleh kepala sekolah ya, yang diwakili oleh saya. Visi SMA Negeri 2 Natar yang sudah ada ya, itu adalah menjadikan sekolah amanah dan unggul, membentuk profil pelajar Pancasila. Bersaing globalnya nggak ada. Oh ya, harusnya itu ya. Ada bersaing global. Bersaing secara global. Berdaya saing. Jadi sekolah amanah dan unggul membentuk profil pelajar Pancasila yang berdaya saing global itu ya. Iya. Ya, lengkapnya itu. Lengkapnya. Nah ini kata amanah itu katanya sederhana ya, Berat. sebenarnya berat dan sangat luas. Kalau amanah tentunya Ada di itu. kita bervisi sekolah kita itu menjadi sekolah yang sesuai dengan standar nasional, standar nasional pendidikan ya, baik dari segi proses, ya, dari segi Ini boleh. pengelolaan, dari segi sarana dan prasarana. 8 standar itulah kalau yang lama ya, dalam segala hal ya, dalam hal keuangan dan sebagainya. Nah ini kata amanah ini kata yang satu kata tetapi maknanya sangat luas ya. Dan tentunya ini sesuatu yang perlu harus diperhatikan oleh semua sekolah. Kemudian unggul jadi diharapkan semuanya itu kita mempunyai kualitas yang baik lah ya, dalam 8 standar nasional pendidikan. Kemudian membentuk profil pelajar Pancasila. Tentunya Pancasila itu adalah sesuatu yang
menjadi acuan kita semua ya. Jadi sasaran dari semua itu adalah bagaimana kita mendidik dan membentuk para pelajar itu juga mempunyai profil pelajar Pancasila. Dimana Pancasila itu merupakan ideologi bangsa dan dasar negara yang wajib menjadi ya satu-satunya acuan bagi kita semua. Demikian mungkin penjelasan Pak. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Tadi Pak Agus sudah menjelaskan tentang visi SMA Negeri 2 Natar, yaitu menjadikan sekolah yang amanah dan unggul, membentuk profil pelajar Pancasila dan berdaya saing global. Jadi tidak hanya amanah dan unggul, tapi bisa membentuk profil pelajar Pancasila, siswanya dan bisa berdaya saing secara global ya, jadi bisa mendunia seperti itu. Kemudian untuk visi prakarsa perubahan dari saya sendiri, untuk Bapak Ibu, yang pertama saya ingin mencoba seperti itu ya, untuk digitalisasi guru dan murid. Jadi kita kemarin saya pernah bertemu Pak Faizin, kalau nggak salah waktu pas upacara kemarin, beliau menyampaikan bahwa intinya dia itu pengen ada digitalisasi ya, seperti maksudnya ada apa ya, maksudnya penggunaan ini ya, media sosial atau penggunaan platform seperti itu ya, supaya sekolah yang juga mungkin apa ya, dia bisa berdaya saing global seperti itu. Kalau orang ahli teknologi, kemudian dia bisa memanfaatkan dan menggunakan teknologi itu untuk misalnya di bidang pendidikan dalam pembelajaran seperti itu, otomatis itu tentu akan bermanfaat untuk semua stakeholder sekolah ya, masuk guru itu sendiri, kemudian kepala sekolah, kemudian juga bisa berdampak kepada murid seperti itu. Nah itu adalah digitalisasi guru dan murid. Nah nanti implementasi untuk yang akan saya lakukan, mudah-mudahan nanti saya ingin membuat seperti semacam pojok baca juga seperti itu. Nanti yang nantinya itu meminimalisir kayak buku ditumpuk seperti itu. Jadi nanti saya mencoba ini menggunakan pakai barcode seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya belanja, misalnya belanja di Indomaret atau di mana, itu biasanya kan pembayarannya pakai scan barcode ada ya, misalnya ya, pakai kris atau apa seperti itu. Nah nanti dengan pojok baca berbasis digital seperti itu, maka anak-anak tinggal men-scan apa namanya sumber bacaan mana yang memang mereka inginkan seperti itu. Nanti mudah-mudahan bisa diterapkan untuk wali kelas ya, di setiap kelas ada pojok baca, kemudian di situ ada buku-buku yang berbasis digital seperti itu. Dan insya Allah nanti akan diterapkan di kelas saya 11.5, mau uji coba dulu di apa, kan ini mau Agustusan, mau menghias kelas segala macam. Saya memang mengakomodir mereka untuk membantu saya juga membuat pojok baca seperti itu, mau uji coba untuk yang pakai scan barcode itu seperti itu. Itu yang untuk digitalisasi guru dan murid. Kemudian nanti kemarin sudah rapat dengan komite pembelajaran ya Bu ya. Itu kemarin saya juga ditugaskan untuk sebagai apa ya, intinya di bagian IT ya Pak ya. Nah, P5 itu juga. Itu saya ingin mencoba untuk menerapkan kemarin pembuatan portofolio digital seperti itu. Nanti yang akan melibatkan guru dan siswa. Insya Allah acaranya nanti digelar insya Allah di itu ya, di SG kita ini seperti itu. Itu untuk digitalisasi guru dan murid seperti itu. Kemudian untuk berpikir inovatif itu tentunya ini bagian dari visi saya juga. Berpikir inovatif di sini ada kaitannya juga dengan bagaimana saya mengajak stakeholder sekolah untuk membuat misalnya media-media pembelajaran di kelas yang lebih inovatif dan berpihak kepada siswa seperti itu. Jadi mungkin dalam apa ya, ketika mengajar, mohon maaf Bapak Ibu ya, misalnya disediakan video seperti itu ya. Jadi itu media-media pembelajaran yang berbasis digital seperti itu. Jadi mungkin akan lebih menarik ya Pak ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan inovatif yang berpihak kepada siswa. Kemudian yang ketiga, saya juga sesuai dengan visi sekolah tadi tentang apa, ingin menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi saya juga ingin menciptakan murid yang berperilaku sesuai profil pelajar Pancasila ya, seperti misalnya mandiri seperti itu ya. Kemudian berdaya saing global, kreatif dan inovatif dan seterusnya seperti itu. Jadi ini visi prakarsa perubahan dari saya. Yang pertama, digitalisasi guru dan murid, berpikir inovatif bagi semua stakeholder sekolah, kemudian menciptakan murid
yang berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut ya Pak saya. Kemudian visi yang saya buat tadi saya compile dengan visi sekolah, kemudian ini saya turunkan lagi menjadi namanya prakarsa perubahan atau Babja. Nah, Babja itu terdiri dari ini ya Bapak Ibu ya. Babja terdiri dari pertama membuat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini singkatan dari Babja seperti itu. Untuk lebih detail ini ya Bapak Ibu ya, prakarsa perubahan itu bisa disebut juga Babja. Jadi Babja itu singkatan dari pertama kita buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana yang J-nya, dan A-nya yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi kita langsung eksekusi visi yang sudah kita buat seperti itu atau rencananya. Kemudian ini jadi lebih rincinya ya. Tadi kan yang untuk si B-nya itu buat pertanyaan utama. Jadi maksudnya nanti ini kita berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan. Jadi kita cari masalahnya dulu sehingga kita bisa membuat suatu pertanyaan seperti itu. Misalnya masalahnya, misalnya ini sebagai contoh misalnya literasi siswa rendah misalnya, itu kan masalah. Nah itu nanti kita bisa membuat pertanyaan, misalnya seperti mengapa literasi siswa menjadi rendah di sekolah rendah misalnya, atau motivasi belajar rendah seperti itu. Kemudian kita mengambil pelajaran. Nah di sini tugasnya saya adalah memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Jadi kita mengambil pembelajarannya bisa dari sekolah lain. Kalau misalnya ada sekolah yang literasinya turun gitu ya, saya bisa mencari referensi dari guru tersebut. Kenapa kok bisa turun? Misalnya motivasi belajar siswa atau literasinya. Kemudian menggali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jadi kalau nanti misalnya intinya kita ingin mencari mimpi apa yang ingin kita harapkan dari masalah tadi ya kata saya. Kita inginkan, kita harapkan. Baru kita kalau sudah menggali mimpi, baru kita menjabarkan rencana. Kita mulai membuat rencana, kita mulai mengidentifikasi terhadap masalah tadi, kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan atau kita berikan solusi. Baru yang terakhir adalah atur eksekusi, kita langsung praktek seperti itu ya. Jadi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Jadi kita langsung praktek secara nyata atau aksi nyata seperti itu. Ini dibaca Pak atau gimana? Itu mungkin sudah selesai. Ya, di sini. Oh sudah. Yang ketinggalan. Nah ini prakarsa perubahan saya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini buat pertanyaan. Ini ya. Jadi buat pertanyaan ini hanya deskripsinya. Pertanyaannya apa yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan inovasi siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi inovasi tadi. Kemudian bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan inovasi siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan saya ini meningkatkan inovasi siswa ya Bapak Ibu ya, termasuk digitalisasi tadi. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama di sini mengadakan kegiatan diskusi dan sharing dengan sesama guru serta kepala sekolah sebagai langkah awal untuk menyusun rencana peningkatan inovasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian melakukan kajian literatur, observasi, serta pendekatan pembelajaran yang melatih inovasi siswa dalam proses belajar mengajar. Mungkin nanti bisa menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif ya Bapak Ibu ya, seperti picture and picture, kemudian ada misalnya problem solving, ya itu macam-macam itu banyak. Jadi kita bisa mengembangkan itu seperti itu. Kemudian ini yang A ya Pak ya, tadi kan yang B ya buat pertanyaan, ini yang A ambil pelajaran. Aktivitas apa yang mampu meningkatkan inovasi siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian sumber daya apa sajakah yang digunakan untuk mewujudkan peserta didik yang inovatif. Kemudian keterampilan apa yang saya miliki untuk mewujudkan siswa yang inovatif dalam KBM. Kemudian daftar tindakannya mencari referensi dari buku atau sumber bacaan untuk mengetahui kegiatan yang menuntut banyak peran inovatif. Kemudian studi wawancara. Kemudian membuat produk-produk dari hasil dan berpikir kreatif siswa seperti itu.
Jadi membuat produk-produk kreatif seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya pengennya sih misalnya produk-produk itu ditampilkan gitu ya Pak ya. Ya T5 kemarin sudah bagus ya saya lihat. Jadi produk-produk saya pernah lihat di Instagram sekolah itu ada semacam T5 apa ya, waktu kerajinan tangan apa itu ya Bu ya. Yang saya pernah lihat itu bagus tuh. Jadi maksud saya kayak gitu ya. Jadi itu kan produk kreatif dari anak-anak. Kemudian ini gali mimpi atau dream ya. Pertanyaannya bagaimana suasana kelas yang diharapkan, kemudian perasaan siswa setelah melaksanakan pembelajaran inovatif, kemudian produk apa yang dihasilkan, kemudian tindakan atau penyelidikannya merancang model pembelajaran yang sesuai untuk menggali pola berpikir inovatif siswa. Kemudian ini yang J, jabarkan rencana, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran inovatif, seperti apa, kemudian strateginya, dan produk apa yang dihasilkan dari proses tersebut ya. Kemudian mencari model pembelajaran yang tepat untuk mengukur kemampuan berpikir inovatif siswa. Kemudian yang A, kemudian siapa yang terlibat dalam proses eksekusi ini, siapa yang terlibat untuk mewujudkan pembelajaran inovatif. Kemudian penerapannya seperti apa ya, yang menuntun berpikir inovatif kepada siswa. Kemudian daftar tindakannya, menyusun tim monitoring yang dinakodai oleh kepala sekolah serta guru mata pelajaran, menyusun langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran dan indikator berpikir inovatif siswa, kemudian menyiapkan bahan-bahan serta alat untuk membuat produk-produk inovatif. Kesimpulannya, layaknya sebagai kepala sekolah yang mempunyai visi sekolah, maka seorang guru penggerak, maka saya memiliki visi perubahan untuk sekolah, di mana saya bernaung yaitu di SMA Negeri 2 Natar. Semoga visi yang saya sebutkan tadi bisa berdampak positif terhadap perubahan ekosistem di sekolah. Terima kasih. Itu saja maksud saya. Itu dibahas. Oh ya, dibahas. Yang tadi atas. Oh yang panduan membuat visi sekolah. Pak, kalau ini yang visi yang dari Pak Wahid itu ada nggak tulisannya gitu Pak Wahid? Yang mana? Pak Wahid tadi ujian ini tuh tulisan Pak Wahid sendiri visi yang akan disampaikan itu. Prakarsa. Prakarsanya. Ada nggak visinya gitu guys? Oh iya. Ada nggak coba lihat? Di bagiannya itu. Iya dibahas. Intinya lah itu kan ada pertanyaan lain. Iya Bu. Ujungnya itu mana gitu loh. Saya nggak. Nah, Ini sebetulnya poinnya Bu. Iya, Tulisin jadi kalau tadi kan Oh, iya. sekolah yang jadi amanah, gue jadi satu kata gitu loh maksud saya. Oh jadi satu. Oh Jadi iya jadi benar. satu enggak Ini, gitu. Ada enggak dijadi satu katanya gitu loh. Satu katanya Bu. Saya Satu boleh kalimat. jadikan satu tabuhan kalimat. Belum ya? Belum. Berarti belum ya, emang saya juga takut kelewat saya ngerti. Iya. Tak buat ini tak jabarin ini aja. Nah, jadi kita Secara jabarin, tapi pas Iya. saya nulis saya nggak dengar. Jadi rencana Pak Wahid itu isinya apa sih gitu. Jadi dalam satu kalimat kita sekolah kan menjadi sekolah yang unggul, menjadi sekolah amanah dan unggul baru gitu. Satu kalimat lah gitu, satu titik gitu. Apa sih dari tiga ini? Satu poinnya gitu. Belum ya? Ini Bu. Sebetulnya udah sibuk di rumah, udah saya rancang dan Di ini saya sini belum bikin ditulis. belum ditulis. Oh. Kan ini maaf PPT ya Bu ya. Jadi pikir saya poinnya aja. Tapi ya bener sih kayak visi sekolah tadi saya tulis satu maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa, takut saya nggak mendengar, saya ini bukan iya. nulis, jangan ditulis. Oh, iya. Jadi visi saya ini Bu, intinya ya ini Bu, digitalisasi guru dan murid ya. Jadi supaya nanti merangsang berpikir inovatif siswa untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Menjadikan siswa maupun guru yang memiliki kemampuan berpikir inovatif untuk menciptakan profil pelajar Pancasila seperti itu. Dari tiga ini poinnya. Ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Pak Agusman, silakan Pak. Pak Omar mungkin. Ya, untuk itu. Katanya. Dibahas nggak mau di Iya nggak apa-apa. yang ini Bapak Ibu polisi itu. Oh itu. Nah Oh, itu. ya. Oke mungkin saya maunya gimana Bapak Ibu ini kita jadikan satu. Itu tadi saya mah. Iya. Kita itu tadi ya peserta. Iya. Kalau Bu Siti tadi bahasnya gimana Pak? Biar sama. Ditanyakan aja langsung, kita mau menunjukkan bentuk yang seperti apa. Oh langsung. Nah, nanti Bapak Ibu guru yang mengutarakan pendapatnya. Oh iya. Oke, saya mungkin panggil satu-satu nggak apa-apa ya, atau yang bersedia dulu yang ingin menyampaikan tentang kita
memimpikan murid-muridnya seperti apa? Yang satu lah. Biar saya tulis juga ya Bu ya. Nanti kan nggak usah dikumpulin aja, nanti kan dikumpulin. Iya. Ditulis. Iya, saya tulis juga supaya poinnya. Kalau poinnya nggak apa-apa sih, itu Iya. silakan Bu. Satu dulu gitu. Nomor Iya. satu Fadil siapa? Bagus. Kamu belum ngisi? Oh saya udah ngisi, tadi. Ya perwakilan apa Iya. ini? Mereka Ya boleh. silakan Bu Rika dulu. Kita memimpikan murid-murid yang kalau saya pribadi ya Iya. memiliki motivasi baik untuk belajar. Motivasi baik untuk belajar. Ya. Saya pengen anak itu memiliki motivasi yang baik untuk belajar. Belajar apapun ya, Iya. baik itu akademik dan non akademik. Jadi dia memiliki kemampuan untuk belajar. Ya, belajar secara akademik dan akademik ya Iya. Bu. Karena kan anak beda-beda. Ada yang mau belajar akademik, ada yang belajar non akademik. Motivasi. Motivasi. Maaf untuk Bu ini. Itu ya. Bu Titin, silakan Bu. Urusan jawabannya kita memiliki murid yang Ya. beriman, berkarakter dan unggul atau berprestasi. Baik. Beriman dulu ya, tadi saya kira Iya, salah. Berkarakter dulu, artinya beriman dulu, berkarakter dan berprestasi baik Ya. akademik dan non akademik. Karena lihat dari sekarang banyak gadget ya, Iya. mereka itu karakternya ini dan sebagainya itu kurang. Terus kemudian kalau dari berimannya atau bersolat itu ya agak menurun ya. Kita pulang jam 3 tapi soal zuhur itu baru beberapa sedikit. Maksudnya ada masih banyak yang berkeliaran gitu. Oh, iya. Soalnya kita pulang jam 3 zuhurnya itu, jadi sisanya masih perlu digali untuk kesadaran sendiri untuk sholat zuhur berjamaah. Gitu. Karena udah diboro-boro gitu. Kita dulu udah capek. Jadi kesadaran siswa sendiri itu ada soal prestasi. Intinya 3 itu aja. Ya intinya harapan sama sih, harapan saya juga sesuai dengan kayak Bu Rika ya, memotivasi siswa supaya ada ya Bu ya, Iya. untuk belajar supaya mereka Belajar, secara betul. akademiknya bagus, non akademik bagus. Ya saya juga mendukung kayak anak-anak yang di sini apa ya, ekskul ya Pak ya, Ekskul, kayak Pak Omar prestasi, pencak silat misalnya ya, atau yang misalnya Bu Rika Kir gitu. Saya mendukung anak-anak seperti itu. Bahkan kalau pas pelajaran izin Pak mau ini, saya tanya dulu kenapa gitu ya Pak, oh mau ini Pak, nggak apa-apa, bagus, semangat gitu. Sebenarnya kita memberi semangat kepada anak-anak juga seperti itu. Kemudian seperti Bu Titin menginginkan murid yang beriman dan berkarakter, saya juga setuju ya Bu ya. Pernah Pak Izin juga bilang kalau suatu sekolah itu maksudnya semuanya beriman ya, kemudian agamais semua, mudah-mudahan sekolahnya berkah ya. Pak Izin pernah ngomong seperti itu. Iya. Mudah-mudahan ya ini bagian dari apa ya, ya mudah-mudahan bisa kita laksanakan juga ya Bu. Untuk Pak Omar, silakan Pak. Ada yang sudah cukup ya. Saya yang nomor 1 tadi Iya. memberikan murid-murid kata waktu saya penuh kreativitas dan akhlak baik. Penuh kreativitas apa ya? Setuju Pak. Dan berakhlak baik. Kalau menurut saya siswa sekarang itu yang dari SMP mereka begitu naik SMA akhlaknya kurang semua. Nah, Hampir tidak ada menurut saya. Iya. Jadi gimana caranya kita Yang cerita penguatannya ke situ ya Pak ya, untuk karakter yang akhlak. Maaf untuk Pak Agus Pak. Saya kira hampir sama ya. Dengan Pak ini ya. Ya, jawaban saya ya, saya mimpikan murid itu sebagai pembina yaitu memiliki sifat yang baik, Iya. berkarakter, berkarakter. serta memiliki tanggung jawab. Iya, betul. Kalau tidak ada tanggung jawab juga artinya kacau. Udah bisa hidup sih banyak yang tanggung jawab. Iya Pak. Cukup ya Bapak Ibu ya. Tanggung jawab. Dari semuanya ini menurut Bapak Ibu hal yang positif ya memang ya. Iya. Kita kuatkan kepada siswa-siswa kita. Mudah-mudahan peran saya di sini juga mudah-mudahan nanti bisa ya setidaknya saya memberikan contoh ya Pak ya. Bapak Ibu ya, memberikan contoh teladan kepada siswa kita juga. Seperti misalnya kayak tadi Bu Titin bilang sholat dulu ya Bu ya. Ya saya juga sebagai guru ya harus mencontohkan ya, kalau saya muslim ya, Iya. mencontohkan itu gitu kan. Kemudian mungkin kalau pas belajar ada siswa yang misalnya ngomong ngantuk atau apa, kita motivasi gitu ya supaya mereka juga mau belajar gitu ya. Itu tugas kita bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya ini untuk kita percaya bahwa murid adalah seperti apa menurut Bapak Ibu? Tukar lagi. Putar dari sini ke sini. Dibacakan Pak Umar. Kalau saya percaya muridnya anak-anak yang memiliki keunikan dan karakter masing-masing yang bisa digali lagi potensinya. Iya. Siswa itu unik dan punya
potensi ya, iya, potensi yang karakter masing-masing. bakat Iya. karakter masing-masing. perlu kita gali. Emang kadang anak-anak kita itu diam-diam sebetulnya potensinya banyak banget. Iya. Kalau kita nggak tanyakan, otomatis ya dia diem aja. Contohnya kayak siswa saya atas nama kayak Desi Kurniawati itu kemarin yang sempat Iya. maaf ngomong tidak masuk sekolah, ketika visit ke rumah ternyata dia penari seperti Nari kuda dia itu. lumping segala macam. Nari dia, dulunya pernah datang Iya. dia bakat nari, cuma dia malu. Ya, Di sini jadi nggak ikut anaknya- ekskul nari, Iya, nah nggak ikut anaknya nari. malu. Padahal Nari malu Betul, kan iya. nari lah. Maksudnya mau dari kartunya ngaduin usulan itu dia malu. Tapi sebetulnya dia bakatnya nari. banyak, Iya, bakat dia siswa nari. dia itu banyak. Saya lihat. Bahkan saya pernah ngomong sama Bu Titin ya Bu kemarin pas kita nonton apa waktu pertunjukan ekskul. Dia mau ekskul. Saya kaget dengan siswa SMA Negeri Drama. 2 tentang drama ya. Saya tanya Bu Titin, Bu ini yang bikin skenario nya siapa? Anak. Siswa sendiri, sampai didubbing pakai suara sendiri Iya. gitu kan. Dan mirip dengan apa yang mereka lakukan gitu. Itu bagi saya bagus. Darah, Saya darah. pernah bilang, ini yang bikin siapa nak? Saya sendiri, saya tes Iya. anak kan. Oh bagus kalian, nanti mungkin ada jadi sutradara nih film atau apa. Iya. Mungkin bakat-bakat itu yang memang ada gitu. Bahkan kalau saya balik ke saya disuruh membuat kayak gitu mungkin repot juga. Ya kan harus nyusun Bakatnya bisa. skenario nya. Ya, Bagus tapi ya, siswa kita itu bakatnya banyak. Walaupun maaf ngomong sekolahnya bukan di kota lah ya, Iya, betul. tapi nggak jauh sebetulnya dengan teman-teman yang di kota seperti itu. Nah itu apa ya? Bahwa kita harus percaya dengan murid kita itu bahwa potensi mereka itu banyak seperti itu. Kalau Pak Agusman gimana Pak? Percaya dengan siswa kita atau masih ragu? Kita, kalau saya ya, Iya Pak. kita percaya bahwa murid kita adalah generasi masa depan kita. Iya. Kita nggak tahu juga nanti ke depan. Iya, iya. Ya kita sekarang tugasnya menuntun ya Pak ya. Kita nggak boleh membanding-bandingkan siswa satu dengan yang lainnya. Intinya kita menuntun mereka supaya mereka potensinya tergali, kemudian berprestasi akademik dan akademik seperti itu. Jadinya nanti pada saat mereka sudah tidak sekolah di sini melanjutkan, mudah-mudahan dia ingat dengan kita. Yang mudah-mudahan ingat dengan kita dan apa yang kita sampaikan itu mudah-mudahan diimplementasikan. Ya kita dapat berkat ya. Kita juga dapat apa ya? Mudah-mudahan Amal jariah. bekal ya, bekal akhirat kita lah. Mudah-mudahan satu jalan kita menuju surga itu ya dari situ ya Bapak Ibu ya. Kita ngajar, memberikan satu ilmu dari situ. Jadi nggak muluk-muluk kita harus misalnya bersedekah banyak itu nggak tahu. Kita nggak tahu dari Iya, jalan dari mana mana kita kita masuk masuk surga. surga. Kita nggak tahu. Kemudian untuk Bu Titin silakan Bu. Saya Sama juga sih pengen seperti mendengar Ibu ya. sama seperti Pak Omar kayaknya. Ya, Siswanya memiliki potensi yang masing-masing potensi. unggul lah ya. Bisa Potensi punya yang potensi unggul. yang unggul, bisa unggul. Ya. Bu Rika, Kalau saya percaya kalau murid itu sebenarnya semangat dan mau untuk belajar. ya semangat. Ya benar Bu, saya setuju. Belajar tapi Mau belajar Dan mau. Iya, mau. Tapi kalau misalnya kendala HP dan sebagainya, mungkin lebih kepada gurunya cari cara supaya mereka belajar sesuai dengan kemauannya. Misalnya Iya. pakai HP belajarnya gitu. Iya. Ya, sebenarnya mereka mau, intinya mau belajar sebenarnya. Tapi saya memang mengamati siswa di sini beda sama yang saya ajar dulu. Siswanya lebih kinestetik. Anaknya itu mau yang kayak gerak, nggak mau pasif nggak. Iya. Makanya kadang saya tak variasi ya. Kayak tadi pakai picture and picture supaya mereka gerak ke sana sini gitu. Merepotin di orang lah gitu kan. Ya intinya itulah. Saya juga senang anak-anak yang energik. Saya selalu bilang anak-anak kalian itu masih muda-muda harus energik, harus semangat. Gitu kan. Bakat kalian itu banyak di sini. Ya motivasi lah kita masuk kelas gitu. Iya. Iya. Seperti itu. Kemudian ini kita bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Di sekolah itu kita mengutamakan untuk siswa yang seperti apa ya Pak ya. Jadi ya. Kalau saya sendiri ya, saya mengutamakan siswa itu ada kemauan untuk berproses. Kalau saya siswa yang kemauan untuk berproses, saya tidak melihat semata-mata dari hasil akhir, Iya. tapi bagaimana kemauan siswa seperti itu. Jadi ayolah, misalnya ada siswa yang kita nggak boleh ngejar siswa, kamu pemalas gitu jangan. Tapi justru anak-anak pemalas itu yang harus kita ajak, sebetulnya yang harus kita ajak. Anak-anak yang kita sebetulnya kita maksudnya kita lepas saja sebetulnya ya, dia udah mikir sendiri gitu. Tapi kita lebih harus mengajak anak-anak yang belum mau belajar tapi untuk mau belajar gitu. Kemudian di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau Bapak Ibu gimana? Ada yang mau berargumen?
murid di sekolah kita sadar betul bahwa maksudnya dia punya kesadaran tidak Iya, misalnya anak-anaknya. tentang belajar ya Pak Caca ya, tentang aturan sekolah misalnya. Iya. Gitu. Tapi mudah-mudahan sudah ya, Iya, Bu, iya. sudah sadar ya mereka ya. Kalau kita di warga di sekolah ini yakin untuk Bersama, kalau saya kalau ya, Bu Rika bersama-sama mewujudkan visi dan misi sekolah. ya bersama-sama untuk mewujudkan ya Bu ya Visi dan misi dan sekolah. misi sekolah. Oke. Dan kita nih sebagai warga di sekolah paham bahwa gimana Bapak Ibu? Bu Rika? Sama seperti yang pertanyaan kelima tadi, Iya. kalau yang kelima itu warga sekolah yakin bersama-sama mewujudkan visi dan misi sekolah. Kalau kita warga di sekolah paham bahwa visi dan misi sekolah itu harus dilaksanakan atau Harus dilaksanakan. diwujudkan. Harus diwujudkan. Iya. Oke, bagus ya tanggapan Bapak Ibu terkait dengan untuk panduan membuat visi sekolah. Iya. Jadi sebetulnya daftar pertanyaan-pertanyaan yang saya tampilkan di sini ya Bapak Ibu, ini adalah bagaimana kita ketika akan membuat visi dan misi sekolah seperti itu. Setidaknya ini adalah indikator yang perlu kita jawab seperti itu. Jadi seperti kita memimpikan murid yang seperti apa, itu harus. Seperti kayak visi Pak Paizin itu bagus. Saya dari awal melihat visi itu saya terenyuh ya. Jadi menjadikan sekolah yang amanah dan unggul. Amanah itu maksudnya nggak cuma siswanya yang amanah, tapi gurunya amanah ya. Amanah dalam mengajar ya. Kalau diberikan amanah ini ya dilaksanakan seperti itu. Kemudian ketika gurunya diamanahkan mengajar ya silakan mengajar seperti itu. Siswa diamanahkan untuk belajar ya belajar. Jadi seperti itu bagus. Kemudian ada yang visinya yang unggul ya, menjadikan sekolah yang unggul seperti itu. Saya setuju ingin menjadikan sekolah yang unggul. Saya tanya, Pak, unggul yang seperti apa ya? Pernah saya dalam suatu di jalan kasih ngobrol. Kalau saya pengen unggul secara akademik dan non akademik Pak, yang penting siswa punya potensinya mereka dikeluarkan, kemudian ditunjukkan dengan hasil-hasil. Kayak kemarin ya siswa kita yang baru itu ada yang kejuaraan angkat taekwondo ya Pak ya. Nah itu pengen gitu. Sampai saya pernah melihat di Instagram SMA Negeri 9, SMA 2 ya. Jadi SMA itu tuh nggak pernah telat, setiap hari Senin itu mengumumkan Iya. siapa kejuaraan yang menang gitu, siswa yang menang itu diumumin pasti setiap hari Senin gitu. Nah kalau di SMA Negeri 2 bisa seperti itu ya Pak ya, setiap minggunya, setiap Seninnya itu diumumkan pemenang-pemenang dari siswa maupun guru nih. Gurunya misalnya lomba apa menang gitu diumumkan, atau siswa misalnya, atau TU dan segala macam misalnya menang lomba-lomba ini, itu akan luar biasa gitu Bapak Ibu. Jadi itu harapan saya juga gitu ya. Sudah diterapkan. Iya, sudah diterapkan. Mungkin kalau misalnya ini lebih bagus ya Bu ya, kalau setiap minggu ada hasil Oh gitu ya, ya. setiap minggu. Itu akan sangat bagus. Kemudian membentuk profil pelajar Pancasila yang berdaya saing global. Bapak izin pengen sekolah ini terkenal ya, Iya. terkenal, mengglobal seperti itu. Kemudian profil pelajar Pancasila tentu ya, sebagai guru kita sudah tahu ya ada 8 ya profil pelajar Pancasila: kreatif, inovatif, mandiri, berwawasan global, berkebinekaan global seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, itu penting untuk kita terapkan bersama. Oke, mungkin itu saja ya untuk penjabaran visi dan prakarsa perubahan sekolah dari saya seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya mintalah, saya nggak senang yang di sini saya seolah-olah kayak mengajarkan nggak Bapak Ibu, tapi sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Saya juga di sini mungkin masih anak bawang, Bu Rika mungkin udah senior saya ya, Bu Titin udah di dunia pendidikan, dan Pak Agus juga udah berkecimpung lama gitu ya, Pak Agusman, mungkin Pak Komar juga udah sama-sama lama di pendidikan. Saya minta dukungannya di kegiatan-kegiatan nanti, misalnya saya membutuhkan bantuan Bapak Ibu semuanya seperti itu untuk menjalankan visi dan prakarsa perubahan ini seperti itu. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Pak Caca ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Arvin. Luar biasa pemaparannya, sudah begitu jelas, sudah begitu bagus, sudah luar biasa. Ini adalah rangkaian dari kegiatan program guru penggerak. Sekali lagi saya bilang seperti itu. Jadi mohon maaf jika nanti masih banyak visi yang tadi kata Ibu
itu belum tertulis, Bapak Wahid buka di prakarsa perubahan Bapak, digeser terus nah ini kan masih, bentar Pak, ini kan masih poin-poinnya ya Bu ya. Ini dari poin-poin ini kan harusnya sudah harus menjadi sebuah kalimat. Terus Pak, terus next terus, nah stop. Nah sebetulnya Pak Wahid itu sudah menuliskan, cuman mungkin belum begitu sadar. Itu sudah membuat prakarsa perubahan, berarti kan sudah sudah hampir menjadi visi. Sudah hampir menjadi visi. Di sini meningkatkan kemampuan berpikir inovatif siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Cuman mungkin satu aja untuk Pak Wahid, kalau saran saya di situ kalimatnya sesuai profil pelajar Pancasila. Kita kalau melihat profil pelajar Pancasila kan masih kalimat apa ya, unggul ya, kalau bahasa Jawa itu masih utuh ya. Padahal di dalamnya kan ada beberapa dimensi. Nah, akan lebih bagus lagi kita fokus saja satu atau dua dimensi. Jadi supaya tidak berat. Kita kan kalau sesuai profil pelajar Pancasila kan artinya itu semuanya. Ke-8 dimensi kan masuk kalau sesuai profil pelajar. Tapi kalau kita tulis misalnya yang beriman gitu ya, kan ringan gitu kan. Kreatif misalnya itu kan lebih ringan. Jadi kita mulai dari yang paling bisa kita lakukan dulu ya, karena itu kan visi guru, visi Pak Wahid. Itu nanti bisa dibedah lagi mana yang sesuai dengan passionnya Pak Wahid. Mau kalau tadi passionnya kayaknya di bagian digitalisasi ya, sudah di situ di ini aja, berpikir inovasi siswa. Penjabarannya apa namanya itu tadi dijabarkan lagi. Dan mungkin kalau melihat akhlak ya Pak ya, memang benar Pak. Saya tuh ngajar di SMK Pak. SMK itu ada 4 jurusan di sekolah saya. Murid di sekolah saya itu 786. 22 rombel Pak. 22 rombel SMK Kausar itu. Jurusannya yang pertama itu TPSM. TPSM itu kalau zaman dulu itu STM lah, anak-anak STM. Terus ada kejuruan komputer, ada akuntansi, satunya ada TKR mobil. Yang jurusan STM ini memang harus butuh apa ya, pendampingan khusus Pak. Ini udah luar biasa. Ini harus ekstra, memang benar-benar gurunya harus ekstra gitu, dari pengawasan, pendampingan. Ya kalau jam-jam seperti ini siang kalau nggak pakai metode yang pas, tidur. Gurunya ngecek tidur. Ya di belakang tidur gitu. Iya, nggak tertarik. Memang nggak benar-benar tertarik gitu kalau kita hanya memakai mode ceramah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari akhlak. Masih sama mungkin kasusnya dengan SMA 2 Natar yang tadi dijelaskan ya dari ibunya. Kita ratusan siswa kadang itu ketika jam sholat duhur itu mungkin hanya orang-orang itu saja. Itu masih menjadi PR kita bersama, bagaimana menumbuhkan minat kesadaran. Mungkin karena dari rumahnya mungkin ya, dari pendidikan di keluarganya mungkin belum begitu apa ya, istilahnya pondasi itu nggak kuat. Karena mungkin dari orang tuanya atau lingkungannya tidak memang mendukung. Tapi memang ada anak murid itu yang rutin ibadahnya rutin. Memang saya tanya, kamu di rumah sholat? Iya Pak, kalau nggak sholat saya dimarah-marah sama orang tua saya gitu. Oh gitu. Kesadaran untuk beribadah. Ada Pak ya seperti itu. Jadi mungkin kalau di sekolah saya itu dengan 786 itu hanya, kalau musola tidak menampung semua. Tapi paling pol itu hanya 3 kloter. Itu gurunya sudah mimiren kalau bahasa Jawa itu. Nguprak-ngupraknya udah pulang sore ya? Iya, pulang sore sama. Kita ibadah masa harus dipaksa terus menerus, satu ya. Tapi kita kalau nggak memaksa, anak-anak itu iya susah sekali untuk. Makanya bagaimana kita bisa merumuskan visi itu untuk berakhlak, paling utama itu berakhlak dulu lah sebelum melanjutkan yang semuanya. Jadi tadi Pak Wahid sudah luar biasa penjabarannya Bagja. Nah, Bagja Bapak Ibu adalah suatu tahapan untuk membuat visi, bisa visi pribadi, bisa visi sekolah dan visi semuanya. Jadi tahapan Bagja itu lebih mengutamakan kekuatan
selama ini kita kalau merumuskan visi masih berbasis kelemahan. Jadi anak itu nggak bisanya apa, kita carikan solusi gitu. Iya. Tapi dengan yang di Bagja ini kita berdasarkan dan kekuatan yang ada. Jadi anak itu misalnya bisa nari misal tadi. Dengan bisa nari itu kita kembangkan mau jadi apa dia nanti. Kan arahnya seperti itu. Udah luar biasa Bapak semuanya. Mungkin selanjutnya yang masih ada waktu untuk diskusi tanya jawab, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Wahid atau Pak Kepala Sekolah yang mewakili ataupun ke semuanya yang ada di sini. Monggo silakan. Silakan Bapak Ibu. Tahu memang sudah setuju semua. Kalau emak Ya. ini udah visi ada, kan misalnya kan disambungin ada visi misi gitu enggak gitu Pak. Monggo dijawab Pak Wahid. Kan biasanya sambungan kan ada visi misi, di visi dulu atau ada bawahannya gitu. Ya, sebetulnya yang pertama secara urutan itu adalah visi dulu. Visi dulu. Visi dulu, baru nanti dari visi diturunkan menjadi misi seperti itu. Jadi belum dijadikan Belum. bisa. Jadi kami memang tugasnya hanya sebatas membuat visi. Kalau untuk misi ya seperti kata Pak Yusuf pasti ada ya Biasa misi. satu paket ya, ada Ada visi satu misi paket, gitu visi kan. dan misi. Biasanya nggak apa kalau misinya, kalau visinya. Kalau ini untuk membuat penjabaran visi dulu. Tapi nanti saya buat lah lebih lanjut. Untuk mewujudkan visi itu apa yang dikatakan? Iya, ada poin-poinnya itu ya. Turunan dari visi. Memang betul Bu. Jadi untuk membuat suatu visi pertama itu langkahnya memang harus visi dulu. Iya. Impian kan visi itu Betul. harapan kita semuanya mau dibawakan, dan untuk mewujudkan Iya. impian dan harapan itu kan kita punya visinya, tujuannya kan harus jelas, pakai metode apa, strategi apa. Nanti Pak Wahid tidak hanya berhenti sampai sini. Setiap guru kan punya istilahnya punya visi misi. Iya. Visi di sekolah, di kelas yang masing-masing itu pasti berbeda. Antara kelas 10 dan kelas 11 pasti visi misinya berbeda-beda, cara mengajarnya berbeda-beda. Jadi nanti silakan Pak Wahid untuk catatan akan dikembangkan untuk menjadi suatu misi yang jelas. Gitu. Mungkin itu penguatannya. Ada lain mungkin ada lagi. Ada yang lain. Pak Agus mungkin ada. Kalau dari saya sih ya dipersilahkan, nanti sudah merancang ya baca ya, itu kan visi gitu. Ya sifatnya kan mungkin bisa diusulkan ya, diflorkan dalam forum yang sebenarnya untuk merancang visi itu. Dipersilahkan nanti untuk akan diusulkan dalam perancangan dan penegakan visi sekolahnya saja. Masa-masa akan datang ada yang terdekat. Itu aja. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang betul ya Pak. Jadi Pak Wahid nanti punya catatan, punya poin-poin jika nanti diperlukan di forum besar yang sesungguhnya yang dihadiri Pak Kepala Sekolah dan semua stakeholder komite bisa diusulkan. Ini prakarsa perubahan saya yang akan saya jalankan gitu. Jadi minta dukungan, minta semuanya, dukungan dari semuanya untuk melakukan aksi nyatanya lah, istilahnya seperti itu. Ada lagi mungkin? Cukup. Oke, terima kasih Pak Wahid dan semuanya, Pak Agus juga terima kasih. Mungkin semuanya sudah satu persepsi ya, satu persepsi. Tadi penjabarannya sudah dipandu Pak Wahid. Kita memimpikan murid yang seperti apa, murid kita maunya seperti apa, sampai harapan terakhirnya murid itu jadi apa. Kita sudah satu suara semua. Mudah-mudahan diskusi kita yang selama 1 jam ini mendapatkan manfaat, ya, mendapatkan poin-poin dan kesimpulannya visi prakarsa perubahan Pak Wahid. Intinya yang saya rekam tadi adalah digitalisasi untuk murid dan guru berpikir inovatif dan membentuk murid atau peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang walaupun memang masih utuh ya, belum dijabarkan apa dulu apa sasaran dimensi yang akan dicapai.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyampaian Pak Wahid yang memang kurang berkenan, penyampaian saya yang mungkin ada yang kurang pas di hati Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak ikuti kalau yang ada. bagus. Ini istirahat ya Pak? Iya. Bentar lagi sholat Jumat bersama. Oh iya, tapi hampir sama jamnya. Itu sisa 3 kasih kita dan Ini awal. Apa tadi? awan sama satu lagi. Ini Rohmat. Titik Rohmat. rahmat. Ini gimana ya? Nah, sekolahnya. Saya itu SD, SMP, SMA itu paling Ini foto bentar ya. Iya. SMP. Di sana saya Ini belum ya. Itu kan panggil sih. saya Lawan aja. di Unsri gagal, ada terima. Oh, iya, iya. Bila gagal akhirnya saya di STKIP Fitru utamanya itu. Saya semester 4